Mesin inline-4 adalah mesin serbaguna yang ada di dunia otomotif. Dengan 4 silinder yang berbaris sejajar, maka mesin ini menjadi mesin kecil dengan kekuatan yang efisien. Kemudian mesin ini juga memberikan kecepatan yang responsif dan efisiensi bahan bakar yang sangat bagus. Namun, apakah kalian tahu karena regulasi yang ada sekarang, motor dengan mesin inline-4 ada kemungkinan untuk mengalami kepunahan. Kenapa? Ya, karena regulasi soal standar emisi semuanya berkaitan dengan UHC atau hidrokarbon yang tidak terbakar. Dan selalu ada batasan untuk UHC di seluruh dunia, tetapi yang paling ketat ada di Eropa. Namun standar emisi Euro 5 yang baru membuat semuanya semakin ketat. Kemudian hidrokarbon yang nggak terbakar ini bakal masuk ke sistem pembuangan sepeda motor dan keluar ke udara. Dan masalahnya penguapan pada bahan bakar di dalam tangki membuat pembakaran menjadi tidak sempurna. Kemudian ada juga mengenai isu kontroversial soal pembakaran yang terhambat oleh pendinginan dari area permukaan logam yang lebih dingin di dekatnya. Namun hal itu masih diperdebatkan. Kemudian masalah penguapannya juga muncul lagi di dinding silinder dan ruang bakar. Itu bisa terjadi karena sebagian bahan bakar terperangkap di dalam lapisan dan endapan yang akhirnya menguap. Akhirnya, langkah kompresi ini bisa mendorong campuran bahan bakar udara ke tempat yang menuju knalpot dalam bentuk hidrokarbon yang tidak terbakar. Selain itu, emisi Euro 5 ini telah mengurangi 0,17 hingga 0,10 UHC di knalpot dan oksida nitrogen atau NOx dari 0,09 gram per km menjadi 0,06. Bahkan emisi karbon monoksida juga dikurangi dari yang sebelumnya 1,14 km per km menjadi 1,0 gram per km. Namun salah satu masalah yang lebih besar dari UHC adalah ukuran celah ring piston dan packing headnya. Kenapa? Karena hidrokarbon yang nggak bisa terbakar mengendap. Dan salah satu motor yang bisa menjadi korban dari emisi Euro 5 adalah GSX-R 1000 yang sudah dihentikan penjualannya di Eropa dan Jepang. Di sini udah jelas ya, inline-4 bukanlah jawaban lagi. Dan kunci untuk mengurangi UHC adalah jumlah silinder dari 4 atau inline-4 menjadi 2 melalui mesin twin paralel. Selain itu, valve overlap juga bisa membantu untuk meningkatkan fungsi pada putaran tinggi dengan memanfaatkan scavenging effect, di mana knalpot yang keluar akan menarik udara dan bahan bakar segar. Namun untuk melakukan hal ini, valve overlap harus membuat katup buang dan katup masuk terbuka secara bersamaan, dengan menciptakan lebih banyak kesempatan bagi UHD untuk keluar dan meningkatkan emisi. Dan tumpang tindih katup bisa dioptimalkan dengan format inline-4, tetapi waktu tumpang tindih harus dikurangi untuk membantu menurunkan emisi. Namun kekurangan dari overlap klep yang lama adalah mesin tersebut harus menjaga RPM tetap tinggi, dan hal ini memang bagus buat balapan, tetapi tidak begitu nyaman buat berkendara sehari-hari. Jadi dengan mengurangi waktu tumpang tindih katup, mengurangi perpindahan mesin dan berat, maka semuanya bakal lebih nyaman dan santai. Ya, cukup disayangkan memang jika inline-4 ini harus punah, karena dalam sejarahnya mesin inline-4 sudah diciptakan di awal 1900-an, dan kebanyakan inovasi untuk menciptakan mesin ini dipelopori oleh William Henderson dengan beberapa penggabungan dan akuisisi. Selain itu, Henderson juga mengembangkan motor 4 silinder inline buat perusahaan motor Henderson Excelsior dan S, dan akhirnya dibeli oleh Indian pada tahun 1927. Kemudian Excelsior yang dimiliki oleh Motor Swin mengembangkan sepeda motor 4 silinder yang bisa mencapai kecepatan 161 km per jam di akhir tahun 1920-an. Namun motor tersebut sayangnya mengalami crash dan pasar saham menjadi turun di tahun 1929. Dan mereka menghentikan penjualan Excelsior dan lebih memilih membuat motor biasa yang lebih gampang dijual. Selain itu, Indian juga memproduksi sepeda motor dengan mesin 4 silinder yang disebut dengan Indian 4. Lalu mesin 4 silinder ini dipasang secara memanjang sejajar dengan rangka. Bahkan Indian membuat sepeda motor 4 silinder mereka sampai tahun 1941. Kemudian MV Agusta sebenarnya menjadi produsen pertama yang ingin membangkitkan mesin motor inline-4 di tahun 1960-an. Kenapa? Ya karena MV pertama kali mengembangkan mesinnya untuk digunakan di lintasan balap sebelum memasukkan ke produksi model 600 GT. Kemudian Honda mengembangkan CB 750 di tahun 1967, dan ini adalah mesin motor 4 silinder yang jadi standar emas dalam hal kecepatan dan performanya. Singkatnya, Honda ingin mengembangkan sepeda motor untuk pengendara, dan untuk bersaing mereka memutuskan untuk membuat yang mereka sebut adalah Raja Sepeda Motor. Karena CB 750 memiliki mesin 4 silinder inline transversal 750cc yang meninggalkan lebih banyak ruang di dalam rangkanya dan memberikan pendinginan udara di semua 4 silinder. Motor ini juga sangat sukses dan menciptakan harapan baru untuk mesin 4 silinder yang berperforma tinggi. Bahkan CB 750 ini membuka era UJM di mana 4 besar bersaing ketat dan menciptakan sepeda motor standar 4 silinder terbesar dan tercepat seperti Z1 dari Kawasaki dan XS 1100 dari Yamaha. Namun dengan sejarah yang menakjubkan, tapi faktanya mesin 4 silinder ini mungkin bakalan punah. Dan saat ini mungkin mesin 4 silinder inline masih menjadi pilihan utama buat motor sport yang bertenaga karena dayanya yang halus, seimbang dan juga keandalannya.
Bahkan setiap motor kelas 600cc selama 2 dekade terakhir ini dilengkapi dengan mesin 4 silinder inline. Kemudian gaya pada mesin ini menjadi umum sehingga muncul di motor yang berkapasitas kecil pada tahun 90-an, yang mana motor seperti CBR 250RR, Baby Blade memiliki mesin 4 silinder sendiri dengan kapasitas 249cc dan redline di 19.000 rpm. Lalu sama dengan Kawasaki ZX2R, Suzuki GSX 250 dan Yamaha FZR 250R, semuanya adalah motor sport kecil 250cc dengan mesin 4 silinder yang dapat berputar sangat tinggi. Namun walaupun demikian, silinder bukanlah segalanya. Jumlah silinder banyak hanya akan menghasilkan suara yang merdu aja. Contohnya Kawasaki Ninja ZX25R saat ini. Untuk tenaga nggak terlalu signifikan. Kenapa? Karena faktanya mesin modern sebenarnya dapat menghasilkan lebih banyak daya dengan satu silinder daripada mesin 4 silinder inline kecil dengan biaya produksi yang jauh lebih rendah karena banyaknya suku cadang tambahan yang diperlukan untuk silinder tambahan. Dan bagian besar dari tujuan untuk membuat sepeda motor berkapasitas kecil adalah menarik pengendara baru, dan memiliki biaya produksi tambahan untuk silinder lebih banyak akan berarti harga jual akan lebih tinggi. Dan salah satu alasan utama mesin 4 silinder inline menjadi kurang populer adalah karena saat ini motor sport juga sudah kurang populer. Karena menurut data penjualan di dunia, motor adventure jauh lebih diminati saat ini. Mungkin untuk kasus di Indonesia motorsport masih segalanya, namun untuk di dunia motorsport udah jauh berkurang kepopulerannya. Memang nggak bisa disangkal kalau sepeda motor super sport dengan putaran RPM yang tinggi bakal menghasilkan daya puncak yang banyak. Tetapi bagi pengendara motor yang lain, hal itu dapat sangat membahayakan pengguna jalan raya. Ditambah fakta jika Yamaha akhirnya memproduksi R7, ini tentu aja seperti memberikan pengakuan kalau banyak pengendara yang lebih suka tenaga rendah. Dan akibatnya mesin 4 silinder inline 4 bakalan terlupakan sebagai konfigurasi mesin pilihan oleh mesin segaris ganda. Pertanyaannya, menurut kalian hal apa yang bikin mesin inline 4 ini bakalan punah? Kalau menurut saya pribadi ada beberapa faktor. Yang pertama, motor dengan mesin inline 4 akan selalu lebih mahal daripada mesin twin paralel ataupun V4. Jadi dengan demikian inline 4 bukanlah pilihan. Kemudian konfigurasi V4 saat ini juga semakin kompetitif dan semakin sulit bagi mesin 4 silinder inline untuk bersaing melawannya. Ini bisa dibuktikan dengan kelas balap di MotoGP, karena satu-satunya motor inline 4 yang tersisa di grid MotoGP adalah Yamaha. Ya berarti setiap motor yang ada di grid adalah motor yang bermesin V4 yang berkompatibel. Bahkan Ducati dan Aprilia saat ini juga menggunakan mesin V4. Namun kepunahan ini bukan berarti akan terjadi dalam waktu dekat, karena masih banyak produsen Jepang yang masih memproduksi motor yang berkonfigurasi inline 4. Tapi kepunahan ini suatu saat akan terjadi layaknya mesin 2 tak yang tidak mungkin lulus uji emisi. Bagaimana nih menurut kalian? Jika kalian punya pendapat lain, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.